Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kami, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Septiani Kafidanis Fada dengan NIM 30, lalu Agung Wahyudi dengan NIM 33, dan yang terakhir Jelita Amrananin NIM 93. Nah, untuk pembahasan kali ini kita membahas tentang tindakan konsumen dalam keputusan pembelian sayuran organik. Baik, kita simak video selanjutnya. Baik, untuk pembahasan yang pertama, saya membahas tentang latar belakang. Nah, keputusan dalam pembelian yang mengarah pada suatu tindakan yang dilaksanakan oleh para konsumen apabila melaksanakan suatu pembelian produk. Dalam kondisi ini, para konsumen sudah mencapai tahapan akhir dalam melaksanakan pembelian dan juga terlibat secara langsung untuk mendapatkan barang maupun jasa yang nantinya akan ditawarkan. Selanjutnya, untuk konsumen memilih dari beberapa alternatif untuk memutuskan terhadap pembelian produk yang dibutuhkan dan juga diinginkan. Lalu konsumen bisa melaksanakan sikap yang diambil selanjutnya. Lalu untuk titik tolak guna memahami terhadap perilaku pembelian, yaitu dengan menggunakan model rangsangan tanggapan. Lalu tugas untuk pemasar dari suatu perusahaan perlu untuk memahami apa yang akan terjadi dan juga mempertimbangkan konsumen sejak masuknya rangsangan dari luar maupun rangsangan dari pemasar sampai munculnya sebuah keputusan terhadap pembelian. Lalu langkah selanjutnya yaitu memahami dari proses keputusan pembelian mulai pada tahapan awal, yaitu mengenai dari pemahaman masalah, pemilihan alternatif, pencarian informasi, keputusan pembelian, dan juga tahapan yang paling akhir yaitu perilaku pasca pembelian. Dan apabila semua tahapan tersebut sudah dilalui, maka akan muncul keputusan pembelian yang terdiri dari pemilihan merek, pemilihan produk, penentuan waktu pembelian, lalu pemilihan saluran pembelian, dan jumlah pembelian. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang kami ambil yaitu yang pertama, apa pengertian dari keputusan pembelian, lalu yang kedua, apa saja tahapan dari keputusan pembelian, lalu yang ketiga, bagaimana studi kasus dari keputusan pembelian. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari keputusan pembelian. Lalu yang kedua, untuk mengetahui tahapan dari keputusan pembelian. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui studi kasus dari keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka terdiri dari 5 tindakan. Yang pertama yaitu pengenalan masalah, di mana pengenalan masalah ini merupakan sebuah proses pembelian ketika pembeli menyadari suatu permasalahan atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu pencarian informasi, di mana pencarian informasi ini timbul ketika telah ditemukan permasalahannya. Sumber-sumber informasi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu sumber pribadi, bisa dari teman, keluarga, tetangga, ataupun kenalan. Yang kedua yaitu sumber publik, yaitu dari media massa, organisasi, ataupun konsumen. Yang ketiga yaitu sumber komersial, yaitu dari situs iklan, kemasan, dan penjualan. Dan yang terakhir yaitu sumber pengalaman, yang bisa berasal dari pernah menangani, menggunakan, dan ataupun memeriksa produk. Selanjutnya yaitu evaluasi alternatif. Ada beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Yang pertama yaitu konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Yang kedua, konsumen mencari manfaat terlebih dari solusi produk. Ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen. Selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Di keputusan pembelian ada 2 faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama yaitu dari sikap orang lain, yang kedua yaitu situasional,
yang tidak bisa mengubah niat membeli. Karena konsumen bisa mengembangkan rutinitas untuk mengurangi risiko, misalnya menghindari keputusan pembelian. Yang selanjutnya yaitu perilaku pasca konsumen. Perilaku pasca konsumen yaitu keputusan pembelian adalah fungsi dari kedekatan antara harapan pembelian dengan kinerja produk yang dihasilkan. Perasaan senang mempengaruhi apakah konsumen akan membeli produk lagi dan memberikan tanggapan secara positif ataupun negatif tentang produk kepada orang lain. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada tahap pengenalan informasi, konsumen menyadari akan pentingnya mengonsumsi sayur. Untuk tahap pencarian informasi, konsumen mengetahui Nyayur ID karena relasi yang dimiliki. Relasi tersebut biasanya terdiri dari keluarga, teman, dan lain sebagainya. Tahap evaluasi alternatif. Pada tahap ini, kesegaran dan juga keamanan menjadi pilihan oleh konsumen untuk berbelanja di Nyayur ID. Pada tahap proses keputusan pembelian, ditunjukkan dengan kenyamanan konsumen dan juga dengan frekuensi dalam berbelanja di Nyayur ID. Dan selanjutnya adalah tahap akhir, yaitu tahap pasca pembelian, dengan ditunjukkan melalui belanja kembali di Nyayur ID. Pada analisis proses kebutuhan pembelian sayur, pada pengenalan kebutuhan, jumlah sayuran hidroponik yang dibutuhkan konsumen dalam satu kali pembelian adalah sekitar 6 ons atau 2 plastik. Dengan presentasi 56% tersebut, sebagian besar sayuran tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga. Pada analisis pencarian informasi, banyak diperoleh dari internet. Sebagian besar konsumen mengetahui sayur kita dari internet dan juga kemasan serta dari penjualnya. Pada tahap evaluasi, konsumen dalam mengevaluasi pembelian sayur hidroponik rata-rata merasa sangat senang membeli sayuran hidroponik merek Sayur Kita. Hal ini dikarenakan sayur hidroponik itu segar, higienis, harga terjangkau, dan juga diantar tanpa biaya. Lalu pada tahap keputusan pembelian, konsumen mempertimbangkan keberagaman jenis sayuran hidroponik. Keberagaman tersebut menambah minat konsumen dalam melakukan pembelian sayur organik. Yang terakhir adalah pada tahap pasca pembelian. Pembelian ulang konsumen adalah sebanyak 2 kali dalam seminggu. Hal ini dikarenakan harga dari sayuran hidroponik ini juga lumayan tinggi. Pada zona yang ketiga, tahap proses pengambilan keputusan responden atau konsumen yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Pada proses yang pertama ini, konsumen tertarik membeli karena telah mengetahui manfaat sayuran organik yang baik untuk kesehatan dan juga adanya motivasi atau alasan membeli saat ini yaitu karena ingin sehat. Pada tahap pencarian informasi, konsumen mengetahui sayuran organik pertama kali melalui media cetak, dan yang paling mempengaruhi pembelian sayur organik adalah diri sendiri. Pada tahap evaluasi alternatif, pertimbangan membeli di swalayan Chandra Tanjung Karang karena sayuran lebih segar. Pada tahap pembelian, rata-rata pembelian sayur organik setiap bulannya yaitu sebesar 1,628 gram untuk bayam hijau, 1,192 gram untuk bayam merah, 1,432 gram untuk kangkung, dan juga 1,824 gram untuk sawi hijau. Pada tahap evaluasi pasca pembelian, responden menyatakan puas dan berniat membeli sayuran organik kembali. Faktor yang mempengaruhi kepuasan adalah kesegaran dan juga kebersihan dari sayuran tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dan juga pembahasan, dapat diketahui jika dalam proses pengambilan keputusan, konsumen dalam membeli sayur ada beberapa tindakan. Tindakan tersebut yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Setelah mengenali kebutuhan, maka tindakan yang kedua adalah pencarian informasi. Tindakan yang ketiga adalah evaluasi alternatif.
Tindakan yang keempat adalah pembelian dan juga tindakan yang terakhir adalah pasca pembelian. Pada tindakan yang terakhir ini membahas mengenai apakah konsumen tersebut kembali membeli produk tersebut atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.